Lovers, Galeri Pusaka Indonesia kembali mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat dalam Galeri 10. Dalam Galeri 10 kali ini Mas Ari akan membahas 10 pamor dengan tuah kerejekian. Tuah untuk mendatangkan rezeki kepada pemiliknya. Pamor dengan tuah kerejekian merupakan pamor yang tidak pemilih. Bisa dimiliki siapapun, apapun profesinya. Pamor adalah suatu teknik membuat pattern desain atas sebuah metal yang mengkilap seperti titanium atau nikel yang dimasukkan ke dalam lipatan dan kemudian ditempa sedemikian rupa menghasilkan corak gambar pada bilah keris. Karena jenis metal untuk bilahnya sendiri berwarna gelap, maka pamor akan muncul sebagai desain yang mencolok di bilah keris. Teknik pembuatan secara desain terbagi dua. Pertama, pamor tiban, yaitu jenis penempaan yang menghasilkan pola yang alami, yang melingkar atau melekuk-lekuk. Yang kedua disebut pamor rekan, yaitu jenis pamor yang direka atau diperencanakan terlebih dahulu oleh pembuatnya, sehingga menghasilkan pola yang tidak alami, seperti garis lurus atau bentuk gambar-gambar tertentu, atau kadang berbentuk tulisan atau lain-lainnya. Dan pamorekan ini tentu lebih sulit di dalam pembuatannya. Banyak sekali pamor dengan tuah kerejekian, maka dalam hal ini Galeri Pusaka Indonesia memilihkan untuk lovers 10 jenis pamor yang umum dan mudah didapat, yang kita klasifikasikan untuk 5 pertama yang sifatnya umum dan berurutan, dan 5 berikutnya yang mempunyai filosofi yang spesial dan khusus. Langsung saja kita masuk dalam episode Galeri 10. Urutan 10. Waswutah dan Pedaringan Kebak. Waswutah dan Pedaringan Kebak Mas Ari satukan karena secara tuah memang mirip, dan secara desain pun juga mirip. Waswutah atau secara harfiah berarti beras yang tumpah, merupakan jenis pamor tiban. Terdapat titik-titik putih yang diibaratkan sebagai beras, menyebar di seluruh bagian bilah. Sedikit berbeda dengan Pedaringan Kebak yang artinya peti beras yang penuh. Titik-titik putih itu dikelilingi lingkaran-lingkaran, sehingga Pedaringan Kebak lebih kelihatan penuh dibanding waswutah. Tuah waswutah adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang hakiki, yang kalau diurai menjadi sandang, pangan, dan papan. Maka waswutah lebih kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menjadi hidup berkelebihan di dalam pengertian mampu memenuhi kebutuhan basic tanpa kekurangan. Jadi apapun pekerjaan dan profesinya, ataukah pegawai, karyawan, ataupun wira swasta, itu cocok memiliki keris dengan pamor waswutah ini. Nah, yang berbeda dengan Pedaringan Kebak yang memiliki tuah yang hampir sama, tetapi lebih diperuntukkan dan lebih tepat kepada mereka yang sudah memiliki tanggungan. Misalnya istri, anak, ataupun tanggungan keluarga lainnya. Jadi bukan seorangan. Sehingga kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang tidak dipusingkan dengan penghasilan yang selalu penuh, karena kebutuhan hakikinya sudah terpenuhi.
Urutan 9, nunggak semi. Nunggak semi adalah jenis pamor tiban yang hanya ada di bagian bawah bilah keris dan sejajar dengan ganding. Bentuknya tidak beraturan dan ujung pamor membentuk seperti tunas kelapa yang menjulang ke atas. Pamor ini merupakan ageman untuk kita memulai suatu usaha agar berjalan baik dan terus tumbuh berkembang menjulang ke atas. Jadi mirip tuah dapur brojol tetapi khusus untuk yang memulai usaha. Tuah keris ini cocok untuk dimiliki yang baru memulai usaha atau seorang pengusaha yang memulai bisnis yang baru atau karyawan yang memulai karier yang baru, sehingga karier dan usahanya tersebut terus berkembang, terus tumbuh dan berhasil mencapai apa yang ditujunya. Urutan 8, melati sinebar. Melati sinebar memiliki pamor berupa lingkaran-lingkaran yang menggumpal mewakili bunga-bunga melati yang sedang mekar. Menyebar satu kelompok mulai dari gandek hingga ke ujung bilah. Secara harfiah, melati sinebar merupakan melati mekar yang menyebar harum sehingga menarik perhatian orang lain. Sebagai tuah, ini berguna untuk mendatangkan pelanggan, menarik perhatian orang sehingga bisnis yang dilakukan menjadi diminati oleh para pelanggan. Kalau mencari padanannya pada masa modern hari ini, itu misalnya dengan ageman ini kemudian melakukan langkah marketing, melakukan langkah advertising, maka hasil langkah tersebut akan menjadi sosmednya diperhatikan banyak orang sehingga banyak mendatangkan pembeli. Urutan 7, pamor Pulo Tirto. Pulo Tirto juga termasuk pamor tiban yang membentuk gambaran seperti pulau-pulau kecil yang kemudian bersinergi menjadi satu bersambung-sambung. Nah, Pulo Tirto ini sedikit lebih advance dari ageman-ageman sebelumnya karena berfungsi sebagai ageman ekspansi dan perluasan usaha, dan kemudian bisa berkembang membuat usaha baru yang menjadi rangkaian supply chain, pembuatan bahan baku, dan kehilirnya membuat produk derivatifnya. Pulo Tirto ini sangat tepat menjadi ageman untuk pengusaha yang ingin memulai langkah ekstensifikasi usahanya, baik ke hulu ataupun ke hilir. Tetapi ini bukan dalam bentuk konglomerasi yang usahanya berbeda dan tidak berkaitan satu sama yang lainnya. Bisnis kopi tahu-tahu bisnis batu bara, ya, itu kan tidak berkaitan, itu agemannya yang lain lagi. Jadi ini adalah tepat untuk mereka yang berbisnis dari hulu ke hilir yang berkaitan dan konsisten. Urutan 6, Mrutu Sewu. Mrutu Sewu merupakan jenis pamor yang sangat indah karena termasuk jenis pamorekan yang membentuk guratan-guratan melingkar kecil dan sangat banyak menutupi seluruh permukaan bilah keris, rapi tanpa menyentuh pinggir bilah. Berhubung ini pamorekan, maka tuahnya pun memiliki kekhususan, memiliki makna yang spesifik di dalam penggunaannya. Mrutu adalah jenis serangga yang berkelompok di dalam melakukan aktivitasnya, sehingga Mrutu Sewu sebagai pamor memiliki tuah untuk pengusaha yang ingin memperluas wilayah usaha dengan cara membangun cabang baru atau membuat franchise.
Sehingga tentu Mrutu Sewu adalah ageman yang tepat untuk pengusaha yang sudah established di bidangnya dan mau melakukan ekstensifikasi dari sisi sales ataupun dari servicesnya. Tetapi dalam konteks lain, ini juga bisa tepat untuk melakukan perluasan usaha dengan cara meningkatkan kapasitas produksi, melakukan perluasan pabrik misalnya, sehingga membutuhkan tambahan karyawan dalam jumlah besar. Ageman inilah yang tepat untuk mendampingi langkah-langkah tersebut. Urutan 5, Tirto Tumetes. Tirto Tumetes juga merupakan pamorekan yang membentuk seperti tetesan air pada odo-odo atau pada tengah bilah, yang memanjang dari sor-soran sehingga ke ujung bilah, yang kemudian dikelilingi juga dengan bentuk-bentuk tetesan air pada pinggirannya. Tirto Tumetes memiliki tuah dan penggunaan yang spesifik karena secara harfiah merupakan air yang menetes, sehingga memiliki makna air yang selalu mengalir, menetes untuk membasahi. Air sebagai sumber utama kehidupan, sehingga Tirto Tumetes memiliki filosofi atau tuah agar usaha selalu kontinu memberikan hasil. Walaupun mungkin tidak besar, tapi selalu konsisten memberikan kehidupan. Ini bisa difungsikan sebagai ageman pada saat masa sulit, dalam masa bencana, dalam masa pandemi, dalam masa peperangan, agar usaha kita selalu konsisten menghasilkan, walaupun dalam situasi yang sesulit apapun. Rezeki terus mengalir meskipun dalam keadaan susah dengan penuh berkah. Urutan 4, Banyumili. Banyumili termasuk pamorekan yang bentuknya menyerupai garis-garis yang membujur dari pangkal bilah sampai ke ujung bilah. Pamor ini termasuk tidak pemilih. Pamor Banyumili merupakan ageman yang bertuah spesifik, yaitu untuk jenis usaha yang berhubungan dengan demografi yang luas, seperti industri-industri yang sifatnya jasa ataupun yang berkaitan dengan food and beverage, berjualan makanan. Pokoknya yang pasarnya berbagai macam lapisan, semua level ekonomi. Banyumili akan bermanfaat untuk dapat menembus seluruh lapisan market pengguna ataupun masyarakat. Banyumili merupakan air yang mengalir dari mana-mana, sehingga peruntungan datang dari level apapun, dari arah manapun. Urutan ketiga, Sungsum Buron. Sungsum Buron ini termasuk pamortiban, tetapi secara keseluruhan ini adalah pamortiban, tetapi ada bagian-bagian yang memang direken oleh sang empu, di mana klaster-klaster pengelompokan inilah yang menunjukkan bahwa keris ini adalah gabungan dari pamortiban dan pamorekan. Penempatannya dibuat berkelompok, dipisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya menjadikan begitu indah, berurutan dari bawah sampai ke atas bilah. Dalam usaha umumnya kita tidak dapat bekerja sendirian, harus berinteraksi, berurusan, dan berkaitan dengan usaha orang lain. Partnership. Jadi untuk melakukan sebuah usaha sangat penting untuk membangun networking, baik di dalam urusan mendapatkan bahan baku ataupun networking dalam hal memudahkan penjualan. Sungsum Buron ini secara spesifik memiliki tuah
untuk kita mampu melakukan partnership tersebut dengan memudahkan kita untuk mendapatkan teman, mudah bergaul, mudah mendapatkan relasi, mudah membangun networking, sehingga usaha yang kita jalankan akan menjadi lebih mudah dengan peluang-peluang menjadi lebih luas, yang lebih terbuka. Urutan 2, toyo mambek. Ini dikategorikan pamorekan. Bentuknya mirip seperti air di dalam wadah. Nah, lihat nih. Luar biasa. Guratannya menyerupai genangan air di dalam tampungan, membentuk gelombang air yang tidak mengalir. Pamor ini tidak memilih. Toyo mambek yang bermakna air yang tertampung memiliki tuah supaya tidak terjadi kebocoran. Maksud filosofi dari tuah ini adalah menjaga agar harta kita tidak bocor. Bisa diartikan untuk mengingatkan kita supaya tidak hidup boros, banyak berhemat. Tetapi selain itu, kebocoran juga bisa terjadi karena dikorupsi, dikutipan, dicuri oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Sehingga toyo mambek bermanfaat untuk menjaga harta kita supaya bermanfaat, bernilai, dan tidak terhambur-hambur untuk hal yang tidak baik, tidak tepat untuk kehidupan kita. Bonus track. Nah, ini sebelum kita memasuki urutan 1, Mas Ari akan memberikan 1 bonus kepada para lovers. Jung Isidunya. Jung Isidunya tergolong pamorekan dan tidak pemilih. Jung Isidunya bentuk pamornya seperti lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan, tetapi berlapis-lapis, berupa lingkaran-lingkaran kecil yang dilindungi oleh lingkaran yang lebih besar, yang berbaris merata dari pangkal sampai ke ujung bilah. Keris ini memiliki tuah yang sangat spesifik dan cocok untuk pengusaha yang jenis usahanya bukan berbasis tunai, tetapi yang transaksinya menggunakan kredit. Keris ini memiliki tuah kerejekian dalam hal memudahkan untuk menagih utang atau collection, sehingga receivable-nya gak jadi bedek. Bahkan kalau masuk piutang ragu-ragu udah langsung tertagih dengan dampingan keris ini. Ini membuat orang-orang yang berhutang mau membayar pada waktu jatuh temponya. Jadi tidak macet. Sehingga bisnis dapat terus berkembang tanpa kesulitan cash flow. Nah, ini dia urutan 1. Pamor udan mas. Nah, ini dia pamor udan mas. Pamor luar biasa yang kita tempatkan di urutan 1 karena pamor yang dipercaya dengan tuah rezeki yang paling ampuh dan paling besar. Pamornya sudah pasti pamorekan. Dan jika dikerjakan oleh empu yang qualified, yang mumpuni, akan menghasilkan pamor yang sangat indah seperti keris ini. Banyak memang yang mencoba membuat pamor udan mas, tetapi tidak semua bisa membuat dengan tingkat kerapian dan presisi yang tinggi. Pamor udan mas memiliki lingkaran-lingkaran yang kecil yang setiap barisnya memiliki 5 lingkar. Jadi pastikan kalau cari udan mas yang kelas pusaka, sehingga kualitas dan tirakat waktu pembuatannya juga pada level yang tinggi, level makrifat.
supaya tuahnya betul-betul bernilai dan bermanfaat. Nandes artinya. Pamor udan mas merupakan ageman untuk orang-orang yang memiliki kekuatan dan kebulatan tekad di dalam perjuangannya mencari rezeki. Yang percaya akan pemikiran yang tidak umum atau out of the box. Yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Yang biasanya dikatakan orang lain tidak akan berhasil. Seperti kebanyakan pemikiran para filantropi, tetapi dia akan konsisten meyakini kreativitasnya. Yang pada kesuksesannya ditiru nantinya oleh orang-orang yang justru dulu mencelanya. Menghasilkan kesuksesan yang tidak terhingga. Perjuangannya yang tidak sebentar dianggap sebagai suatu kemarau panjang yang kemudian akan mendapatkan hujan mas. Jadi pamor udan mas bukan untuk semua orang dan bukan untuk orang sembarangan. Tetapi untuk orang-orang yang tahu dan meyakini dan konsisten akan makna dari sebuah perjuangan. Udan mas bukan seperti menang lotre, melainkan sebuah anugerah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah berkah atas konsistensi kepercayaan diri menghadapi segala halangan dan rintangan atas perjuangannya. Dengan jiwa transformasi yang konsisten, maka ageman inilah yang paling tepat mendampingi. 10 pamor kerezekian versi Galeri Pusaka Indonesia. Ini adalah sebuah kelengkapan langkah hidup di dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Kita sudah bagi menjadi 5 kategori yang umum dan 5 kategori yang bersifat khusus yang akan melengkapi setiap langkah-langkah kita dari langkah awal kemudian melanjutkan kepada perjuangan selanjutnya dan kemudian langkah-langkah yang extraordinary. Untuk lovers, teruslah mencari rezeki halal dan berkah tanpa henti. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara, termasuk pada pamornya. Penasaran? Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apa lagi? Nantikan episode Galeri 10 lainnya yang pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi balik lagi loh ya, ini 10 terdahsyat versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen nyanggah, pengen komen, pengen memberi masukan, atau menambahi, atau pengen diskusi, atau pengen dibantu mencari 10 pamor rezeki untuk koleksinya, silakan hubungi Galeri Pusaka Indonesia. Nyalain loncengnya, masuk ke komen supaya seru kita bahas. Lovers boleh juga tulis kalau ada request 10 terdahsyat apalagi yang ingin dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10.